Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Karisma. Bertepatan malam ini sekitar jam 7 atau pada maghrib, kita akan konten dan live. Tujuan semata-mata yaitu pengambilan barang pusaka, tetapi tujuannya hanya satu, yaitu untuk mengungkap sejarah. Saya jelaskan lagi, pengambilan barang pusaka ini jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendahnya. Karena kalau kita melihat dari sisi pengambilannya, ada sebagian yang percaya, ada juga yang sebagian tidak percaya. Bagi yang percaya, pengambilan barang pusaka ini tujuan kita semata-mata bisa mewujudkan benda pusaka itu semuanya atas dasar dari kebesaran Allah. Bagi yang tidak percaya, pengambilan barang pusaka ini tinggal Anda melihat dari sisi tujuannya, karena kita pengambilan barang pusaka ini bukan pengambilannya yang kita tunjukkan, bukan juga dari bendanya yang kita buktikan, tetapi dari unsur sejarahnya yang kita ingin ungkap ke sejarahnya. Dan apabila kalau kita melihat dari sisi bendahnya, kita jelaskan lagi bahwa benda tersebut itu semuanya buatan manusia. Baik batu cincin maupun keris, Alkitab setambul, tumbak, dan lain-lain. Semuanya itu pembuatan manusia. Tetapi dibuat oleh manusia itu ada maksud tujuannya dan ada unsur sejarahnya. Kalau orang terdahulu membuatnya, itu dibuat semata-mata hanya untuk menjaga wilayah dan kekuasaannya. Kalau orang zaman sekarang dibuat, itu semata-mata untuk diperjualbelikan, semata-mata hanya untuk menjual dan menghidupkan ekonomi dia. Tetapi kalau kita seandainya kita mengungkap dari sejarah benda pusaka terdahulu, itu akan kita ungkap sejarahnya. Setelah kita akan ungkap sejarahnya, benda dan khodamnya kita akan ruqyah atau kita akan buang isinya, karena isinya itu sosok makhluk jin. Walaupun dia mempunyai kekuatan, tetapi kekuatannya itu apabila kita kalau kita gunakan menurut dari syariat Islam itu dilarang dan dilanggar, apalagi kalau kita meminta sesuatu dan menyembah makhluk tersebut. Maka dari situ tujuan kita untuk membuang isi khodamnya, agar supaya masyarakat yang kita akan berikan sebagai cenderamata. Arti cenderamata ini penghargaan, pemberian dari channel YouTube Dunia Karisma, hanya untuk pemanis dan rasa ucapan terima kasih kami yang telah menonton di channel YouTube berikutnya. Dan apabila kalau Anda mendapatkan cenderamata, ada sedikit kekurangan atau merasa kejanggalan atau merasa yang tidak pas untuk pemberian yang Anda terima, maka dari situ kita pemberian barang cenderamata ini, arti cenderamata ini berarti hanya sebagai cenderamata, ya. Dan kita jelaskan juga sejenis benda-benda bersejarah itu, apalagi sejenis batu, kita juga nggak tahu yang mana batu asli, yang mana batu sintetik. Tetapi kita memberikan itu hanya sekadar cenderamata. Bagi Anda yang mendapatkan cenderamata tersebut gratis tanpa dipungut biaya, kalau Anda mengatakan kurang pantas atau kurang baik atau kurang nyaman, ya itulah pemberian gratis. Arti pemberian gratis itu kan tanpa dipungut biaya dan mahar, ya. Kalau Anda mendapatkan batu yang asli, ya itu mungkin rezeki Anda. Karena kita pengambilan barang pusaka ini bukan pusakanya, bukan bendahnya yang kita buru, tetapi sejarahnya. Tapi kalau Anda ingin memilikinya sebagai pemanis tangan, kita akan berikan, ya. Nah, jadi kita jelaskan secara mendetil ini agar supaya masyarakat menonton di channel YouTube ini bisa mengetahui apa arti unsur sejarah. Karena setiap manusia itu lebih banyak percaya dan yakin dari suku, adab, terutama masalah benda pusaka. Tetapi kalau urusan masalah agama, terkadang dinomor duakan. Contoh, yang namanya pernikahan itu kan sakral. Yang dibilang sakral pernikahan itu bukan danahnya, tetapi mas kawin dan hijab kabulnya.
Ya, di dalam hukum Islam hijab kabul itu hanya untuk menyaksikan bagi para ustadz dan para khatib. Biaya pernikahan itu juga nggak besar, paling mahal sekitar 4 atau 5 juta. Ya, dan mas kawinnya juga itu nggak begitu mahal kalau menurut dasar Islam. Nah, yang disebabkan bisa mahal ini karena adat dan budaya sampai ratusan atau miliaran. Begitu juga benda pusaka. Benda pusaka itu terkadang adatnya yang di nomor satu, budayanya yang di nomor satukan. Karena benda pusaka itu budaya dan adat, ya. Terkadang kita sebagai Indonesia ini banyak suku, bangsa dan budayanya. Baik di Palembang, suku dan adat budayanya beda, termasuk juga benda pusakanya. Di tanah Jawa juga ada juga, semua itu berbeda-beda. Tetapi perbedaan ini tidak lain dan tidak bukan, kalau kita hanya untuk mengenang sejarah, Islam tidak melarang. Tetapi kalau kita mengungkap isi kodamnya, apalagi kalau kita menyembah, memberikan sesajen, meminta sesuatu dengan sosok makhluk pusaka tersebut, di situ Islam akan melarang dan akan menyimpang dari syariat Islam, dan kita itu tidak akan kita berikan. Karena setiap sesuatu apa yang kita berikan kepada permisa, jikalau permisa itu melakukan dan menjalankannya menyimpang dari syariat Islam, Anda berdosa dan saya lebih besar lagi dosanya. Maka dari situ pemberian barang pusaka ini, pemberian yang kita berikan dari dunia gokong ini hanya sebagai cenderamata. Dan saya jelaskan, yang kita berikan cenderamata hanya sejenis batu, sejenis Alkitab Setambul, sejenis yang lain-lain itu tidak akan kita berikan. Karena kenapa? Karena hal-hal yang seperti itu, walaupun itu sudah kita ruqyahkan, walaupun kita sudah kita buang, tetapi terkadang manusia masih tetap percaya bahwa pengambilan dari unsur gaib berarti masih ada unsur qadam dan kekuatannya. Jadi kita berikan sebagai cenderamata hanya sejenis batu. Selebih dari situ, benda-benda pusaka yang lain tidak akan kita berikan. Mungkin akan kita simpan sebagian, yang sebagian tidak kita simpan mungkin kita akan hancurkan atau kita bakar agar supaya barang tersebut itu tidak disalahgunakan. Oke pemirsa, mungkin itu saja yang penjelasan dari saya. Untuk pengambilan barang pusaka kita akan kita selusuri. Jikalau kita akan mendapatkan benda-benda bersejarah, baru kita ungkap sejarahnya. Setelah kita ungkap sejarahnya, jikalau benda pusaka itu bisa mengandung unsur cenderamata, kita akan berikan secara cuma-cuma dan gratis. Dan pengambilan barang pusaka kita memakai mediator minyak dan memakai mediator garu. Minyak dan garu ini hanya sekedar pelengkap ya pemirsa, tetapi untuk menyatakannya dan meyakinkannya kembali kepada diri kita, kepada Allah, dan kembali kepada diri kita juga, karena kita sebagai manusia yang sangat sempurna, mempunyai roh dan jasad, dan mempunyai kebatinan dan juga mempunyai agama. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Untuk lebih jelasnya kita akan selusuri dulu benda pusakanya. Jikalau sudah dapat benda pusakanya, baru kita ungkap sejarahnya. Oke, itu aja dulu pemirsa. Kita akan lanjut, kita akan selusuri di lokasi ini, karena kita lokasi di dekat waduk. Kita coba selusuri di pinggir-pinggir waduk ini. Siapa tahu ada unsur sejarahnya. Jikalau ada unsur sejarahnya, kita akan nyatakan dan kita akan ungkap sejarahnya. Oke, ayo kita selusuri. Oke pemirsa, kita lihat di sini nggak ada. Coba kita susur lagi ke tempat yang lain.
Oke pemirsa, kita lihat di dalam pohon ini, menurut dari kebatinan saya, ada sosok perempuan berambut panjang memakai baju putih. Saya melihat ini nggak mau berlari, berkemungkinan ada sosok bendahnya. Ya, kita lihat sosok perempuan ini mirip seperti kayak kuntilanak. Kalau orang bilang kuntilanak, tapi kalau saya bilang ini jin perempuan yang diciptakan oleh Allah, itu mempunyai pasang-pasangan dan berpasang-pasangan. Karena sosok jin ini sama seperti manusia, beranak dan diperanakan. Ya, coba nanti kita selusuri. Sebelum kita selusuri, kita coba bacakan doa-doa ruqyah dulu. Jika kalau dia tidak berlari, berarti insya Allah mudah-mudahan barang pusakanya ada. Oke pemirsa, tadi sebelum kita bacakan doa ruqyah, sosok makhluk jin perempuan ini tinggi sama dengan manusia. Setelah kita bacakan doa ruqyah, sosok makhluk jin ini mengecil jadi segini. Terus posisinya ada di tengah-tengah sini ya. Alhamdulillah kita sudah bacakan doa ruqyah, tetapi sosok makhluk jin ini tetap masih ada di sini. Berarti berkemungkinan besar ada benda pusakanya atau benda sejarahnya. Tapi sebelum itu coba kita selusuri dulu. Oke, coba kameramen selusuri dulu dari sini ke sini. Ya. Terus lagi ke sini. Ya, terus. Nih, udah. Coba dari sini kameramen. Nah, biar lebih jelas. Ya. Kelihatan nggak situ? Kalau nggak kelihatan dari sini. Subhanallah. Oke pemirsa, kita memakai media gabung. Ada Kang Nanang. Hari ini Kang Nanang lagi istirahat dia. Proyeknya, pekerjaannya diambil alih oleh ibu negara ya, karena dia sekarang ini proyeknya diambil, jadi sekarang jadi tukang megang alat. Oke kamera, pemirsa, kita memakai mediator lancip kayak peluru, tapi nggak tahu ini baru kali ini gua pakai karena ini dadaan ya. Jadi apa yang kita pakai ini hanya sekedar mediator atau sekedar mediasi, karena benda-benda mediasi ini hanya untuk melengkapi dan meyakinkan kita. Gua pegang dulu ya koreknya. Oke pemirsa, kita memakai mediator minyak. Coba nanti kita lihat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wala quwwata. Subhanallah. La haula wala quwwata. Inna ma'amruhu. Subhanallah. La haula wala quwwata. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah.
Oke pemirsa, nggak terwujud, coba kita wujudkan lagi. Kameramen jangan jauh ya, jangan jauh kameramen. Boleh dari sini, ini agak turun loh ke bawah. Kang Nanang, iya Kang Yosi. Ya risiko memang jadi kameramen. Siap. Ya. Coba dekatkan kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Hah? Tar. Allahu Akbar. Ini permisa. Bismillahirrahmanirrahim. Dekatkan kameranya. Kita nggak tahu ini batu apa pemirsa, tetapi penunggunya yang kita jelaskan tadi yaitu sosok jin perempuan ya. Kita kasih minyak dulu biar supaya kita bisa ungkap. Ini penunggunya sosok perempuan yang kita lihat tadi di dalam pohon. Manfaat kelebihannya sosok makhluk jin ini bisa untuk memikat laki-laki atau lawan jenis, bukan sesama jenis ya, dengan lawan jenis. Bisa juga untuk di bidang usaha atau rezeki. Ini kita lihat. Tetapi barang yang seperti ini sosok kodamnya berkemungkinan kita akan buang ya. Kita akan hancurkan. Jadi barang yang seperti ini kita akan hancurkan sosok makhluk jinnya, tetapi sejenis batunya tidak akan berikan sebagai cenderamata ya. Alhamdulillah kita bisa mewujudkan satu benda yang mengandung unsur sejarah, yaitu penunggunya sosok makhluk jin. Apa yang diceritakan orang zaman dulu, sejenis batu yang bersinar atau sering suka berterbangan. Nah inilah sosok benda-benda yang seperti ini, dia mempunyai unsur kekuatan, tetapi kekuatan itu ada sebagian dari sosok makhluk jin, ada juga sebagian dari sosok kekuatan dari alam. Jadi yang benda-benda seperti ini yang mengandung unsur sosok makhluk jin, kita sebagai umat Islam tidak pantas dan tidak boleh kalau kita menyembah, apalagi kita meminta. Tetapi kalau kita memakainya hanya untuk sekedar pemanis tangan, Islam tidak akan pernah melarang. Mungkin ini aja yang kita jelaskan unsur sejarahnya. Kita akan mencari lagi benda bersejarah lagi. Mudah-mudahan bisa kita temukan unsur benda-benda bersejarah yang lain. Oke, kita akan telusuri. Coba dipegang. Di sini ada juga pemirsa, tetapi di bagian bawah kita lihat ada sinar. Coba kita deketin.
Kameramennya sebelah sana, dari sana. Ya, ini Kang Yosi dibawa turun aja di bawah. Ah, kan keras tanahnya kan? Iya. Kameramen satu sebelah sini. Iya. Dari situ juga bisa. Bisa nggak? Oke. Oke, pemirsa. Posisinya kita lihat sinar ini ada di bawah sini. Ya. Coba nanti kita wujudkan, mudah-mudahan bisa terwujud ya. Sebelum kita wujudkan, coba kameramen dekatkan dulu. Ya. Kita taruh di sini garingnya ternyata ya. Kita kasih minyak dulu biar untuk mudah untuk mengatakannya. Coba dekatkan kamera. Nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Muhammadan rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Subhanallah. Dekatkan kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Kita singkirkan dulu garunya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Agak sedikit pucuk dekat lampunya biar terang. Iya, bismillah. Oke pemirsa, ini yang kita lihat. Kita belum tahu sejenis apa. Kayaknya sejenis tambul pemirsa. Bismillah. Ternyata setambul pemirsa kita dapat. Alhamdulillah kita mendapatkan sosok Alkitab Stambul. Tapi Stambulnya kecil banget ini pemirsa. Ini sangat kecil banget ini Stambulnya, ya. Ini sangat kecil banget. Susah kali ngambilnya. Subhanallah. Aduh, susah kali ngambilnya.
Subhanallah, subhanallah. Oke pemirsa, kita susah untuk membukanya. Nanti kita akan ungkap nanti setelah di lokasi. Tapi alhamdulillah kita mendapatkan Alkitab Stambul. Kita jelaskan lagi, Alkitab Stambul ini tidak mengandung unsur sosok makhluk jin. Dan Alkitab Stambul ini dibuat dari ayat Al-Quran. Tujuan semata-mata untuk menjaga agar supaya apa yang orang yang memegangnya ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya jelaskan lagi, Alkitab Stambul ini tidak pantas dan tidak boleh kalau kita gunakan, apalagi kalau kita bawa bepergian, karena manusia ini nggak luput dari kesalahan dan kehilapan. Takutnya nanti karena ayat Al-Quran ini mengandung ayat Allah, jadi lebih bagus dan lebih pantas kalau kita simpan dan kita rawat di rumah. Jadi benda pusaka sejenis Alkitab Stambul ini tidak ada mengandung sosok makhluk jinnya. Ini hanya ada mengandung unsur kekuatan dari ayat-ayat yang dibuat oleh orang-orang terdahulu. Oke, alhamdulillah kita sudah mengungkap dua benda bersejarah. Kita akan selusuri lagi, mudah-mudahan penyelusuran yang ketiga kita bisa menemukan lagi benda-benda bersejarah. Oke, coba diselamatkan dulu. Yuk kita keluar lagi, kita cari. Setiap kita mencari barang lokasi, benda pusakanya selalu tempat yang sulit. Oke, coba kita selusuri ke sana pemirsa. Kemana Kang Nanangnya? Oh. Maju banget saya itu, yang telat jalannya. Oke pemirsa, kita coba masuk ke lokasi dalam. Siapa tahu kita bisa menemukan benda-benda bersejarah yang akan kita ungkap sejarahnya. Coba di shooting, didekatkan. Oke pemirsa, kita lihat di sini ada sosok sinar
Tetapi di waktu kita mau untuk pengwujudannya, tiba-tiba sosok sinar ini menghilang. Berarti sosok sinar ini makhluk jin, tetapi tidak ada unsur benda pusakanya. Coba kita cari tempat lain lagi. Ini sekarang kita lihat, ini hanya sosok makhluk jin. Oke pemirsa, kita lihat di sini ada sosok sinar, tapi dia nggak mantap, ya. Kadang lari ke atas, kadang ke bawah, kadang ke atas, kadang ke bawah. Coba kita pancing dengan garu, dengan minyak. Tetapi sebelum kita pancing dengan garu dan minyak, coba kameramen di samping aja dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahu akbar. 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 Subhanallah. Allah. Coba dekatkan kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Allah. 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 Allahu Akbar. Ternyata permisa yang kita lihat sosok sinar ini ternyata sosok sejenis besi kuning permisa, ya. Ini jarumnya masih ada loh.
Tapi aneh penunggunya ini. Penunggunya ini kita lihat sosok penunggunya sosok macan putih. 3 penunggu sosok macan putih. Berarti sosok macan putih ini bisa juga untuk kekebalan. Selama kita pengambilan barang pusaka ini sejenis besi kuning, jarang loh ada penunggunya sosok wujud palsunya sosok seorang macan putih. Ini 3 ada penunggunya sosok macan putih. Dan kita lihat juga yang satu sosok macan putihnya untuk kekebalan, dan yang satu lagi sosok macan putihnya untuk kewibawaan, dan satu lagi sosok macan putihnya untuk boleh dikatakan pengasihan atau untuk pemikat. Jadi satu benda ini penunggunya 3 makhluk, tetapi wujud palsunya sosok makhluk macan putih yang bersarang di sini. Dan kita lihat di sini masih ada sosok macan putihnya di sini, ya. Tetapi kita jelaskan juga sosok macan putih ini penunggunya ialah tidak ada lain dan tidak bukan, yaitu sosok makhluk jin yang bersarang di sini. Jadi maka dari situ saya ingin mengungkap isinya agar supaya pemirsa masyarakat bisa mengetahui, karena segala sesuatu benda pusaka yang mengandung unsur kekuatan itu semuanya dari sosok makhluk jin yang bersarang di dalam benda pusaka ini. Jadi saya jelaskan secara mendetil, barang-barang seperti ini kalau kita gunakan untuk di zaman sekarang itu sangat tidak pantas atau tidak boleh. Tetapi kalau kita menggunakannya hanya sekedar mengenang sejarah atau mengungkap sejarah, Islam tidak akan pernah melarang. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita mendapatkan 3 benda pusaka, yaitu yang pertama kita mendapatkan 1 batu sejenis sosok penunggunya perempuan. Kalau orang bilang katanya sosok jin perempuan atau kuntilanak. Kelebihan dan manfaatnya untuk pengasihan. Yang kedua kita mendapatkan Alkitab Stambul. Tidak ada unsur makhluk jinnya, tetapi ada unsur khodam dan kekuatannya, karena itu dibuat dari ayat. Yang ketiga kita mendapatkan sosok besi kuning, yaitu penunggunya sosok 3 macan putih, ya. Alhamdulillah hari ini sukses kita pengambilan barang pusaka. Tetapi tujuan kita untuk pengambilan barang pusaka ini semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah. Mengungkap sejarah agar supaya masyarakat bisa mengetahui unsur dan kelebihannya ini semuanya itu didatangkan dari sosok makhluk jin, ya. Dan saya jelaskan lagi, benda-benda yang seperti ini tidak wajib dan tidak pantas kalau kita gunakan, apalagi kalau kita meminta dan menyembah, ya. Jadi hari ini kita sukses pengambilan barang pusaka. Jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendahnya. Bendahnya ini saya jelaskan sekali lagi, bendahnya ini buatan manusia, baik maupun keris, besi kuning, Alkitab Stambul, batu, itu semuanya dibuat dari manusia. Kalau bukan dibuat manusia, nggak mungkin batu cincin itu bisa berbentuk jadi batu cincin. Karena bisa terbentuk jadi batu cincin karena manusia yang membuat. Tetapi terkadang sosok benda-benda seperti itu dibuat, diisi tujuannya untuk menjaga dirinya. Termasuk juga besi kuning ini juga buatan manusia, termasuk keris juga buatan manusia. Maka dari situ saya jelaskan jangan melihat dari sisi bendahnya dan jangan melihat dari sisi pengambilannya. Apabila kalau dari pengambilannya bagi orang yang percaya, yakin, dan kekuatan itu pengambilan real, tidak ada settingan, saya ingatkan semuanya itu atas dasar seizin Allah, karena segala sesuatu itu Allah yang mengabulkan. Tetapi bagi Anda yang tidak percaya dengan pengambilan ini, atau Anda bilang itu trik sulap, ya saya jelaskan juga, kita pengambilan ini bukan menunjukkan dari pengambilannya, tetapi kita ingin membuktikan dari sisi sejarahnya, bukan dari benda dan pengambilannya. Mungkin itu aja yang saya jelaskan secara mendetil. Saya juga akan memberikan cenderamata hanya sebatas batu. Benda-benda yang lain tidak akan kita berikan sebagai cenderamata, karena cenderamata hanya sejenis batu. Kalau benda yang lain kita berikan, takut nanti orang yang kita berikan itu disalahgunakan. Tetapi kalau sejenis batu cincin kita berikan,
itu hanya sekedar pemanis tangan, dan isinya akan kita buang, kodamnya kita akan hancurkan, agar supaya orang yang kita berikan itu tidak menyimpang dan tidak menggunakan ke jalan yang sesat. Itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jikalau perkataan dan ucapkan kata-kata saya ada yang salah atau menyinggung perasaan Anda, saya sebagai umat Islam memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi jikalau ada kelebihan dan unsur manfaatnya, semuanya itu datangnya dari Allah, bukan dari saya. Itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Ini burung kan tuh. Ini jalannya. Ini jalannya nih. Oh, Allahu Akbar. Nah, Kang Nanang tunjuk ke jalannya. Aku kalau sudah ngungkap sejarah, ngungkap makhluk-makhluk jin itu sudah mulai nganar. Mata sudah ada tahu mana arah jalan. Apalagi kena sinar lampu ini. Udah kayak ayam rabun. Udah ngungkap sejarah. Jalan tempatnya sempit, gelap. Yang punya mata jalannya dijingok ke bawah, jangan dijingok ke pucuk. Karena di pucuk dah gatik layangan lego. Berarti kalau itu Kang Yasi, ya, labnya, ya udah.